Selamat pagi, siang, sore, dan malam, teman-teman semua dan juga Prof. Sugeng. Hari ini, saya yaitu Davin Nicholas dengan NIM 3120240113 akan menjelaskan mengenai materi ekonomi makro, yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertama, ada pengertian dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah proses meningkatnya kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam jangka waktu tertentu, yang ditandai dengan kenaikan produk domestik bruto atau PDB atau GDP. Lalu selanjutnya ada indikator pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah produk domestik bruto atau PDB. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara selama 1 tahun. Kenaikan PDB menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Lalu yang kedua adalah pendapatan per kapita. Pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara yang mencerminkan kesejahteraan masyarakatnya. Lalu yang ketiga, tingkat konsumsi rumah tangga. Nah, tingkat konsumsi rumah tangga adalah konsumsi masyarakat yang naik atau menandakan pertumbuhan ekonomi yang sehat. Lalu yang keempat adalah investasi dan ekspor impor. Nah, semakin tinggi nilai investasi dan ekspor, maka semakin besar juga kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama adalah faktor sumber daya alam, yaitu negara dengan SDA yang melimpah seperti tambang, minyak, gas, dan hutan memiliki potensi pertumbuhan yang besar, tapi harus diolah dengan bijak agar tidak habis dan tidak merusak lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah sumber daya manusia. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan tenaga kerja yang terampil, sehat, dan produktif. Pendidikan dan pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Lalu yang selanjutnya adalah faktor teknologi. Nah, faktor teknologi ini adalah penggunaan teknologi modern dalam produksi dapat meningkatkan efisiensi dan juga hasil produksi inovasi teknologi bisa mempercepat pertumbuhan ekonomi. Lalu yang selanjutnya adalah investasi. Investasi yang baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dapat menciptakan lapangan kerja dan memperbesar kapasitas produksi. Lalu yang selanjutnya adalah stabilitas politik dan ekonomi. Jika kondisi politik dan ekonomi stabil, maka investor akan lebih percaya dan kegiatan ekonomi akan berjalan besar. Lalu yang selanjutnya adalah jenis-jenis pertumbuhan ekonomi. Yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi ekstensif, yang terjadi karena penambahan faktor produksi seperti tenaga kerja, lahan, dan juga modal. Pertumbuhan ekstensif ini cocok untuk negara berkembang yang belum maksimal dalam menggunakan sumber dayanya. Lalu yang selanjutnya adalah pertumbuhan intensif, yang terjadi karena peningkatan efisiensi dan juga produktivitas. Misalnya dengan meningkatkan kualitas tenaga kerja dan menggunakan teknologi canggih. Lalu selanjutnya adalah dampak dari pertumbuhan ekonomi. Dampak positif dari pertumbuhan ekonomi adalah pendapatan masyarakat yang meningkat sehingga daya beli naik. Lalu yang kedua adalah lapangan kerja yang bertambah sehingga dapat mengurangi pengangguran. Dan yang ketiga adalah kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Dan yang keempat adalah negara punya lebih banyak anggaran untuk pembangunan. Lalu dampak negatif. Dampak negatif dari pertumbuhan ekonomi adalah yang pertama adalah ketimpangan ekonomi. Karena pertumbuhan yang tidak selalu merata antar daerah atau kelompok masyarakat. Yang kedua adalah kerusakan lingkungan. Jika pertumbuhan dilakukan tanpa memperhatikan aspek lingkungan, maka hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah urbanisasi. Banyak orang pindah ke kota dan bisa menyebabkan kemacetan dan pemukiman kumuh yang semakin bertambah. Lalu yang selanjutnya adalah upaya dalam meningkatkan ekonomi. Yang pertama adalah pemerintah dan sektor swasta dapat mendorong pertumbuhan ekonomi melalui banyak aspek. Lalu yang kedua adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, air, dan transportasi yang memadai yang dapat memudahkan kegiatan ekonomi. Lalu yang ketiga adalah meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan untuk SDM yang unggul. Dan yang keempat, menciptakan iklim investasi yang kondusif, misalnya dengan regulasi yang ramah investor.
Lalu yang kelima adalah pengembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah yang mampu menciptakan banyak lapangan kerja. Lalu yang keenam adalah pemanfaatan teknologi secara lebih luas di berbagai sektor. Lalu yang selanjutnya adalah contoh dari pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Nah, contoh dari pertumbuhan ekonomi adalah pada tahun 2023, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,05%. Nah, angka ini menunjukkan pemulihan yang cukup stabil pasca pandemi. Dan sektor penyumbang utama dari pertumbuhan ini juga adalah sektor industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi, pertanian dan perikanan, dan juga pertumbuhan ekonomi ini juga ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang membaik serta peningkatan ekspor dan investasi. Nah, kesimpulannya pertumbuhan ekonomi adalah indikator utama kemajuan suatu negara. Namun, pertumbuhan yang ideal adalah pertumbuhan yang berkelanjutan dan merata. Tidak hanya mengejar angka PDB tinggi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan rakyat dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi harus dibarengi dengan kebijakan yang inklusif, adil, dan juga ramah lingkungan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.